Puji Tuhan. Saat ini kita akan dengarkan renungan firman Tuhan, tapi sebelumnya, baiklah kita akan menyembah, menyanyi, meninggikan nama Tuhan. Selamat menikmati kehadiran Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan. Dia yang sudah memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kau Tuhan besar yang beri kemenangan. Haleluya. Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
memberiku kemenangan. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Siap kita mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa yang baik, yang kami sapa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kami akan melakukan aktivitas kami, tapi sebelumnya kami mau dengarkan renungan firman Tuhan. Dan firman itu menjadi jaminan dalam kehidupan kami untuk mengerti rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua agar kami memiliki telinga seorang murid dan tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu juga akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, agar lewat renungan ini, dengan segala kerendahan hati, dengan kemampuan hamba-Mu ini, kami semua umat-umat Tuhan yang menikmati renungan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmati renungan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan yang berjudul Kerajaan Allah bukan kerajaan dunia. Ayat yang pertama yang akan kita baca adalah di Injil Yohanes pasal ke-18 ayat yang ke-36. Tuliskan begini. Jawab Yesus, ini ketika Tuhan Yesus di hadapan Pilatus, ketika dia dihakimi sebelum jalan salib dan mati di Golgota. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku, kata Yesus, jangan diserahkan kepada orang Yahudi, tetapi menjadi kerajaanku bukan dari sini. Ini yang saya ingin sampaikan buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang menikmati renungan dari GPD Tiberias Bogor ini. Kalau bicara tentang kerajaan, kalau dari zamannya ketika Tuhan Yesus ada dan murid-muridnya hidup di masa tersebut, ada sebuah harapan karena bangsa Israel kala itu memang diduduki atau pada masa pendudukan kerajaan Romawi. Termasuk Israel ini, negara yang dibawa kependudukan Romawi. Dan ada sebuah harapan yang besar dari orang-orang Israel, dari mereka baca dari perjanjian lama, bahwa akan datang Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel. Itu yang ada di benak dan pemikiran yang tertanam sekian lama dalam kehidupan orang-orang Israel pada masa itu. Termasuk di masa Yesus Kristus ini. Satu hal yang menarik pula, ketika Tuhan Yesus hadir dan memiliki murid-murid Yesus, dan ketika Tuhan Yesus hidup selama 33 tahun dan 3,5 tahun dalam pelayanannya, Yesus membuat sebuah perubahan yang besar. Setiap kata-katanya berwibawa, setiap penyampaiannya ada kuasa di situ, sehingga banyak orang terpukau dan banyak pula yang mengikuti Yesus. Termasuk murid-murid Yesus di awal-awalnya, mereka pun berharap kepada pribadi Yesus untuk membangun sebuah kerajaan di mana Yesus yang memimpin, Yesus yang pula membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi kala itu. Itu harapan mereka. Mereka masih berpikir kerajaan yang Tuhan Yesus sampaikan, kerajaan yang Tuhan Yesus beritakan, itu kerajaan yang ada di pikiran mereka. Yang menurut pemikiran mereka di dunia ini seperti kerajaan-kerajaan yang lainnya. Tapi tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus bilang, kalau kerajaanku dari dunia ini, aku punya pengikut-pengikut yang gak mau serahin Yesus kepada orang-orang Yahudi untuk disalibkan.
Ada pemberontakan, ada perlawanan, tapi Tuhan Yesus bicara kerajaanku bukan dari dunia ini. Karena kerajaan yang Tuhan Yesus bicarakan, yang Tuhan Yesus selalu sampaikan lewat perumpamaan-perumpamaannya, segala macam khotbahnya tentang Tuhan Yesus ceritakan, bukan soal kerajaan yang ada di dunia ini seperti benak yang ada di benak pikiran mereka. Tetapi yang saya mau katakan, Tuhan Yesus bawa tentang kerajaan Allah ini di muka bumi ini, kerajaan sorga, kerajaan Allah ini, kerajaan Kristus, itu bicara tentang nilai-nilai, prinsip, dan kuasa kerja Allah yang luar biasa dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Sehingga kita hidup dan bernafas bukan saja mempermuliakan nama Tuhan, tetapi menikmati segala sesuatunya di dalam pimpinan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja itu. Bicara soal kebenaran, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kebenaran itu, Yesus pernah bilang begini, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Pribadi Yesus yang sampaikan kepada murid-murid, kepada orang-orang yang mendengarkannya. Yohanes bilang, Yesus sendiri bilang tadi, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Di dalam ayat-ayat selanjutnya di Yohanes tersebut katakan, firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Siapa? Pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang murid-muridnya anggap bahwa pribadi yang akan menjadi Mesias, juru selamat yang membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Pemikiran sempit mereka. Tetapi Yesus bicara tentang sebuah kerajaan yang jauh lebih luas, jauh yang lebih luar biasa, bukan skop di Israel saja, tetapi kerajaan yang memiliki dampak di seluruh penjuru dunia ini. Bahkan bukan saja sampai di bumi ini saja, selama kita hidup, sampai kepada kekekalan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini hal yang luar biasa. Jadi pemikiran murid-murid soal konsep kerajaan yang ada di pikiran mereka pada masa itu adalah konsep yang sama sekali jauh berbeda. Makanya nilai-nilai prinsip yang kita jalani, kuasa yang kita jalani, ini adalah sebuah kerajaan kebenaran sendiri yang Yesus bangun. Yang Tuhan mau berikan ketika kita hidup di dunia sekarang ini. Bukan bicara tentang kepemimpinan yang ada di dunia ini, tetapi kepemimpinan di mana kita dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, betul, tapi kita nggak pernah ditinggalkan sendiri. Dikirimnya Roh Kudus untuk kita mengenal kebenaran itu sendiri. Kehidupan kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan menikmati kebenaran itu sendiri, menikmati nilai-nilai, prinsip-prinsip sebagai koridor yang Tuhan sudah berikan kepada kita supaya kita tidak salah, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak menghadapi hal-hal yang tidak baik ke depan. Oleh karena itu bicara kebenaran, bicara tentang Yesus sendiri, Sang Firman itu sendiri yang memimpin kita kepada kebenaran. Menikmati berkat-berkat Allah, menikmati pimpinannya, menikmati perlindungannya. Karena bicara tentang kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tetapi bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya kita jangan hidup seperti cara berpikir murid-murid Yesus sebelum mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" kata Pilatus. Jawab Yesus, "Engkau yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku," kata Yesus, "memberi kesaksian nyata, kesaksian hidup tentang kebenaran. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran, pasti ini dia, mendengarkan suaraku." Mendengarkan suara Sang Firman yang membawa kita kepada kemerdekaan, yang membawa kepada kita kelepasan, membawa kita kepada kemenangan, membawa kita kepada mujizat, membawa kita kepada pertolongan. Karena untuk itulah Yesus hadir.
Dia sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Saya nggak tahu pergumulan apa, tantangan apa yang terjadi pada kita. Tapi saya mau katakan saat ini pada Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus yang hadir itu, Dia Raja di atas segala raja. Kerajaannya bukan seperti kerajaan di dunia ini yang selalu ada intrik, ada drama dan segala macam. Tetapi kerajaan itu datang memberikan kebenaran, memberikan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah oleh kerja Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Saya harapkan di hari ini, ketika Anda melangkah untuk beraktivitas, selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia pribadi Allah yang selalu ada. Dan ketika kita mau dipimpin oleh Sang Firman itu, oleh Roh Kudus itu, Dia akan bawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Dia akan bawa kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Tuhan akan pakai kita, Tuhan pasti berkati kita untuk hari ini. Tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan pakai cara berpikir orang dunia. Kita orang yang berbeda, kita keluarga kerajaan Allah. Amin firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala masuk dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk hari ini. Pagi Tuhan sudah bangunkan dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Kami percaya bahwa janji Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan sertai kami. Ajar kami hidup sebagai keluarga kerajaan Allah untuk menjalankan setiap nilai-nilai prinsip, menikmati kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami tidak mampu tanpa Tuhan, kami tidak mampu tanpa firman dan roh itu dalam kehidupan kami untuk berjalan dalam dunia yang gelap ini. Kami mau membawa nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami mau melihat ada hal-hal ajaib yang Tuhan kerjakan hari ini buat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tolong kami, lawat kami, berikan kemenangan kepada kami. Bahkan Tuhan akan bawa kepada kami, kepada orang-orang yang tepat, kepada momen-momen yang tepat untuk selalu mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau kami menghadapi jalan-jalan buntu, kami percaya Tuhan pasti bukakan segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan berikan jaminan dalam kehidupan kami, bahwa hari ini selama kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan itu selalu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, karena kami akan melihat bahwa Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih, ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu mau dipimpin oleh Roh Allah dalam kehidupan kami. Karena kami percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih, kami percaya hari ini kami Tuhan sertai. Kami hari ini kami diberkati. Kami hari ini kami ditolong dalam nama Yesus. Kami hari ini kami akan mengalami kemenangan dalam nama Yesus. Dan kami akan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur untuk semuanya. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam